Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kami segenap pengurus MWCNU Kecamatan Arusbaya kembali bisa melaksanakan satu program yang diprakarsai oleh LBM MWCNU Kecamatan Arusbaya dengan kajian online. Dan alhamdulillah malam hari ini dengan tema zakat fitrah, dan kami sudah kedatangan pemateri yang mulia Al-Ustadz Haji Mukmin Mursyid. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Alhamdulillah. Dan tentunya di sini kami dengan angkat tema zakat fitrah. Definisi daripada zakat fitrah itu sendiri apa? Kemudian waktu dari mengeluarkan zakat fitrah itu kapan, serta ukuran dari zakat fitrah itu berapa, kemudian nanti penerima atau yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja. Dan mungkin hal ini akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, yang mulia Ustadz Haji Mukmin Mursyid. Kepada beliau disilakan Ustadz untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullaha ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur yang barokah, dan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini, amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini, amal-amal yang lain mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang, umur yang barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah. Amin, Allahumma amin. Amin. Dalam bulan Ramadan ini ada beberapa kewajiban yang perlu kita ketahui, termasuk kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah perlu diketahui itu termasuk ibadah yang bersifat individual, juga termasuk ibadah ijtimaiyah, ibadah yang bersifat kemasyarakatan, yaitu bersifat sosial. Juga termasuk ibadah muamalah, yaitu ibadah yang bersifat ekonomi. Perlu diketahui bahwasannya zakat fitrah pada dasarnya yang harus kita pahami dulu apa definisi zakat fitrah itu sendiri, kapan dan wajibnya kita mengeluarkan zakat, dan juga berapa yang harus kita keluarkan dalam zakat fitrah. Terus untuk siapa yang berhak ditasarrufkan zakat fitrah ini. Sebelum kita beranjak lebih jauh dalam memahami zakat fitrah, mari kita pertama, apa yang dinamakan zakat fitrah. Definisi zakat fitrah itu sendiri dijelaskan dalam kitab secara lugat bahwasannya zakat fitrah itu at-tathhir wan nama, yaitu mensucikan
diri kita, mensucikan harta kita, mensucikan badan kita. Atau az-ziyadah wal khair wal barakah. Ketika kita berzakat, maka harta kita jangan khawatir, az-ziyadah insyaallah bertambah. Dan itu juga termasuk kebagusan, kebaikan dan keberkahan dari Allah. Secara istilah atau secara syarak, zakat fitrah adalah ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusin yusrafu li ta'ifatin mahsusin, yaitu mengeluarkan harta yang khusus atas jalan yang khusus dengan niat yang khusus, ditasarrufkan atau dibagikan kepada golongan yang khusus yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun fadilahnya zakat fitrah itu sendiri, ulama ada yang berkata zakat fitrah ini termasuk uhtus salat, yaitu saudaranya salat. Karena apa? Karena dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwasannya ketika Allah menyebutkan kata salat, perintah salat, maka setelahnya itu disebutkan perintah untuk melakukan zakat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah, seperti dalam surat Al-Baqarah. Juga dalam surat lain Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah berfirman, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu termasuk kendaraannya orang Islam. Qantarah itu juga ada yang bermakna as-safinatul kabir, yaitu perahu yang besar. Dan juga dalam satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Siapa yang melaksanakan zakat hartanya, maka akan hilang kejelekan dari orang tersebut. Ini termasuk fadilahnya orang yang mengeluarkan zakat. Dan juga dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, hasinu amwalakum bizakati wadau amradakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat, dan jadikanlah obat apabila Anda sekalian punya kerabat yang sakit dengan mengeluarkan sedekah. Ini bisa kita pahami bahwasannya zakat itu bisa menjaga harta kita. Jadi mudah-mudahan kita semua ketika mengeluarkan zakat kita ikhlas karena Allah. Amin. Allahumma amin. Dalam zakat ulama itu membagi menjadi dua. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul mal ya zakatnya harta. Zakatul badan yaitu zakat fitrah,
Itu yang kita insya Allah kita bahas pada malam hari ini. Kenapa disebut zakatul badan? Karena zakat fitrah itu termasuk mensucikan diri kita ketika melaksanakan puasa, karena kita mesti melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak diperintah oleh syariat, seperti kita berkata jorok, atau hati kita punya rasa dengki atau apa yang lain. Maka kita dengan adanya zakat fitrah ini, apa yang kita lakukan oleh badan kita, kejelek-kejelekan yang dilakukan oleh badan kita, dengan zakat fitrah ini kita bisa mensucikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Amin. Allahumma amin. Zakat fitrah, kapan zakat fitrah ini diwajibkan? Zakat fitrah ini termasuk lain daripada zakat-zakat yang lain. Maksudnya zakat-zakat harta-harta yang lain. Karena zakat fitrah ini dilaksanakannya setiap tahun sekali. Dan kewajibannya itu dengan syarat idraku juz'in min Ramadan wa idraku juz'in min Syawal. Dalam artian apa? Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu hidupnya itu hidup pada waktu bulan Ramadan dan juga hidup pada waktu bulan Syawal. Lebih konkretnya, ketika kita itu berada di akhir bulan Ramadan, setelah maghrib kita masih hidup, maka disitulah kita diwajibkan harus membayar zakat fitrah. Itu sampai kapan? Sampai khotib naik ke mimbar. Maka ketika khotib naik ke mimbar khutbah untuk melaksanakan sholat id, maka waktu kewajiban bayar zakat itu sudah tidak ada. Jadi kalau kita tarik kembali, waktunya zakat fitrah itu hanya beberapa jam. Diawali dengan ghurubus syamsi, yaitu sudah waktu adzan maghrib, sampai naiknya khotib ke atas mimbar. Kalau kita hitung dengan jam, kira-kira kalau khotibnya naiknya jam 8, maka waktu wajib kita kewajiban kita membayar zakat fitrah itu ada 14 jam. Kalau jam 7 naiknya khotib berarti ada 13 jam. Itu waktu wajib. Dan juga ada waktu jawaz dalam melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu jawaz? Itu diterangkan dalam kitab bahwasannya waktu jawaz itu min awwali Ramadan, mulai dari awalnya bulan Ramadan. Itu waktu jawaz. Dan juga ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu setelah habis subuh, sebelum khotib naik ke mimbar. Dalam waktu fadilah tersebut juga ada yang paling afdol dalam waktu fadilah tersebut. Kapan? Yaitu setelah sholat subuh. Ketika kita melakukan sholat subuh, kita langsung memberi zakat. Itu yang paling afdol dalam memberi zakat. Selanjutnya
berapa zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Itu dalam kitab Rasulullah juga menerangkan bahwasannya wajib orang Islam membayar zakat itu 1 sok. Kalau 1 sok itu ketika kita dimutkan itu sebanyak 4 mut. Kalau kita kembalikan ke kutul balad kita, maka yaitu ditimbang ke kutul balad kita, yaitu berupa beras, maka kira-kira 1 sok itu kira-kira 2 kilo 7 on. Nah, itu kriteria atau sesuatu yang wajib kita keluarkan dalam zakat fitrah. Selanjutnya, bagi siapa zakat fitrah itu dikeluarkan? Siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Karena dalam zakat itu ada muzakki, ada yang namanya muzakki, orang yang mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat, dan juga ada yang namanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat, yang berhak menerima zakat, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang pertama, Allah berfirman, innamas shadaqat, orang yang berhak menerima sedekah, orang yang berhak menerima zakat, yaitu lil fuqara, untuk orang fakir miskin. Nah, siapa orang fakir miskin tersebut? Orang fakir miskin tersebut, ulama menerangkan bahwasannya orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, atau punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Artinya penghasilannya yang penghasilannya tidak mencukupi. Nah, kriteria fuqara itu dijelaskan oleh ulama, hasilnya itu tidak lebih dari separuh untuk mencukupi hari itu. Dalam artian, umpamanya kita dalam 1 hari sekeluarga kita butuh 50.000 umpamanya, kita mendapatkan hari itu cuman 25 atau kurang, maka itu dinamakan fuqara. Itu yang berhak pertama kali untuk menerima zakat fitrah. Yang kedua, wal masakin, orang yang miskin. Siapa orang yang miskin? Yaitu orang yang mempunyai harta dan orang yang mempunyai pekerjaan tapi juga tidak mencukupi untuk sehari-harinya. Dalam artian, miskin itu apa yang didapat itu lebih banyak dari orang yang fakir. Nah, ulama dalam kitab menerangkan bahwasannya ketika seseorang itu mendapatkan harta, mendapatkan apa yang sudah dikerjakan itu melebihi separuh dari kecukupan 1 hari, tapi kurang dari kecukupan 1 hari, maka itu dinamakan orang miskin.
Contohnya seperti apa? Gampangnya seperti apa? Ketika kita dalam satu hari itu butuh 50.000, tapi yang kita hasilkan itu lebih dari separuh, yaitu hasil 30 atau 40, tapi nggak sampai 50. Itu dinamakan orang miskin. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang miskin. Amin, 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 amin. Yang ketiga yaitu amiluz zakat. Orang yang mengerjakan atau yang menarik zakat untuk ditasarufkan, untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka orang tersebut berhak menerima zakat fitrah. Yang nomor 4 yaitu al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang baru masuk Islam. Karena apa? Karena orang yang baru masuk Islam itu imannya masih belum kuat benar. Ketika kita diberi zakat, insya Allah imannya itu akan bertambah. Makanya orang yang masuk Islam, baru masuk Islam itu berhak menerima zakat. Yang nomor 5 yaitu wafir riqab, yaitu budak. Tapi budak tidak semua budak. Yang dimaksud riqab di sini yaitu al-mukatab, seorang budak yang mau merdeka tapi disyaratkan membayar harta kepada sayyidnya. Anda boleh merdeka tapi Anda bayar sekian, itu namanya mukatab. Akhirnya dia bekerja untuk mencari harta untuk membayar ke sayyidnya, jadi orang yang merdeka. Nah, orang mukatab, budak mukatab tersebut itu juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang nomor 6 yaitu al-gharim. Al-gharim orang yang punya hutang. Apakah semua orang yang punya hutang itu termasuk berhak menerima zakat? Itu belum tentu. Itu tergantung hutangnya karena apa. Nah, kalau hutangnya karena perkara haram, maka itu walaupun hutangnya banyak, maka tidak berhak menerima zakat. Yang keenam, yang ketujuh yaitu fi sabilillah, orang yang berjihad, yang berdakwah di jalannya Allah dengan syarat itu orang tersebut tidak dibayar oleh negara atau pemerintah. Tapi ketika dibayar oleh pemerintah, dia menjadi pendakwah, dia menjadi pengajar atau dibayar oleh pemerintah, maka tidak berhak menerima zakat. Yang nomor 8 yang terakhir yaitu ibnus sabil. Ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan. Apakah semua orang dalam perjalanan bisa menerima zakat? Tentu tidak. Apakah orang yang dalam perjalanan di rumahnya punya harta yang banyak, tapi pas di perjalanan beliau lagi nggak punya harta, mungkin kena copet atau apa, walaupun di rumahnya banyak harta, tapi ketika di perjalanan tidak punya uang, maka beliau juga termasuk orang yang berhak menerima zakat.